Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Selamat pagi Sobat Spentita. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida Zara dari kelas 9E dengan wali kelas Ibu Lulu Humaida SPD. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kalian semua untuk mendengarkan sebuah dongeng berjudul Asal-Usul Danau Toba yang akan dibacakan oleh Kak Gebi Sukma Pramana dengan wali kelas Ibu DRA Maria Magdalena. Simak baik-baik terus ya. Silakan Kak Gebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gebi Sukma Pramana dari kelas 7B dengan wali kelas Ibu DRA Maria Magdalena. Hari ini saya akan membacakan dongeng berjudul Asal-Usul Danau Toba dari Sumatera Utara. Kisah asal-usul Danau Toba dimulai oleh seorang petani bernama Toba. Laki-laki ini adalah petani yang rajin. Ia menghabiskan waktunya di sawah maupun memancing ikan, guna dijual ke pasar maupun dimakan. Lalu suatu pagi ia memilih untuk pergi memancing ikan daripada pergi ke sawah. Setelah ia memancing ikan, ia mendapatkan ikan emas yang ukurannya cukup besar, lebih besar daripada ukuran ikan yang biasanya ia dapatkan. Setelah sampai di rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan potong untuk dimakan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini bercerita kepada Toba bahwa sebenarnya ia adalah putri raja dan sekarang sedang dikutuk. Setelah ia menjelaskan kondisinya, sang putri berterima kasih kepada Toba karena sudah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan syarat orang-orang lain tidak boleh mengetahui asal-usul keberadaannya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka menamai anak laki-laki mereka Samosir. Mereka berdua merasa sangat senang dan semangat menjadi orang tua. Mereka membesarkan Samosir dengan penuh kasih sayang dan memanjakannya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif, bisa dibilang sedikit nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan saat ibunya memintanya hanya sekedar untuk mengantarkan bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain saja. Ditambah lagi, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih giat dan lebih keras lagi agar kebutuhan gizi Samosir terpenuhi. Saking tinggi nafsu makan Samosir, terkadang jatah makan satu keluarga bisa habis hanya untuk mengenyangkan perutnya. Meski begitu, Toba dan istrinya merasa tidak keberatan dan tetap berusaha agar anaknya bisa selalu merasa senang dan kenyang. Lalu pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang setelah dia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya. Dengan berat hati dan merasa malas, sekuat tenaga, Samosir berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya. Namun di tengah jalan ia merasa lapar dan haus. Samosir pun membuka bekal ayahnya dan memakannya sedikit. Awalnya Samosir hanya memakan satu gigit saja, tapi dia masih merasa lapar. Samosir pun membuka bekal ayahnya kembali dan memakan beberapa suap, hingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit saja makanan ayahnya. Di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan dan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal kepada ayahnya, raut wajah ayahnya berubah menjadi kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan nada yang sedikit tinggi. Anaknya pun menjelaskan bahwa saat di jalan tadi ia merasa lapar dan haus, dan seharusnya Toba tidak perlu merasa kesal karena Samosir masih menyisakan sedikit untuknya. Toba pun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia berkata kasar kepada anaknya, "Dasar anak kurang ajar, dasar kamu keturunan ikan." Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari menangis ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat anaknya histeris menangis.
Samosir pun menceritakan apa yang terjadi di ladang tadi saat dia bertemu dengan ayahnya. Mendengar kejadian itu, sang ibu merasa kecewa dengan Toba karena ia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahukan asal-usulnya kepada siapapun. Kemudian sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik, mereka sudah menghilang. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada sebuah aliran air yang sangat deras, hingga tidak bisa dibendung dari pijakan kaki mereka berdua. Saking deras aliran air yang mengalir, desa itu pun lama-lama tenggelam. Akhirnya terbentuklah sebuah danau akibat hal ini. Danau itu pun dinamakan Danau Toba, dan pulau-pulau kecil di tengahnya dinamakan Samosir untuk mengenang anak laki-laki ini. Wah, cerita yang menarik ya semuanya. Kalian pasti udah penasaran kan apa hikmah cerita ini? Silakan Kak Gaby untuk menyampaikan hikmahnya. Gimana teman-teman ceritanya? Menarik nggak? Nah, kali ini saya akan membacakan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Hal pertama, kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Kita harus mengambil sesuatu sesuai kebutuhan kita. Dan jangan sampai mengambil hak orang lain. Karena tentunya orang lain memiliki hak untuk marah atau sedikit emosi jika barang miliknya diambil. Yang kedua, masih dari kita harus selalu patuh dan menuruti orang tua kita. Selama hal itu adalah hal yang baik, jangan menolak apalagi melawan mereka. Yang terakhir, kita meski dalam kondisi marah, kesal, atau kecewa, kita harus selalu menepati janji kita. Latih diri agar tidak mudah terbawa emosi dan menyakiti orang dengan kata-kata kita. Hikmah yang bagus sekali ya teman-teman. Jangan lupa untuk menuliskan hikmah di buku literasi masing-masing. Sepertinya di sini saja perjumpaan kita kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Sampai jumpa semuanya.